Oke adik-adik, kita masuk video yang ketiga tentang teorema Pitagoras. Nah, pada kesempatan ini, pada video ini kita akan belajar tentang perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Jadi ada dua segitiga yang akan kita pelajari, yaitu sudut 45, 45, 90 sama kaki, lalu sudut 30, 60, 90. Kita lanjut. Kita mulai dari segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini gambarannya. Masih ingat kan teorema Pitagoras? Rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk C kuadratnya ini S ya. Sedangkan untuk kaki-kakinya karena sama, namanya juga sama kaki, di sini A dengan A. Berarti kita masukkan ke dalam rumus tadi menjadi S kuadrat sama dengan A kuadrat tambah A kuadrat. Berarti S kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Tinggal nanti kita akarkan. Berarti S sama dengan akar 2A kuadrat. Nah, untuk S-nya sama dengan A akar 2. Bagaimana caranya? Ini kan untuk menghilangkan akar kan bisa dengan salah satu yang di dalamnya itu dikuadratkan. Karena ini yang A kuadrat cuma A, ini kan 2 kali A kuadrat. Berarti kita bisa mengeluarkan A-nya menjadi A akar 2. Seperti itu. Nah, fungsinya apa sih tadi? Nah, itu untuk perbandingan. Kan kita tahu tadi ini A, dan ini A akar 2 atau akar 2A juga bisa. A akar 2 berarti kita dapat seperti ini. Ini kakinya tadi ya, A dengan A. Sedangkan untuk sisinya, ini yang tadi kita cari A akar 2. Ini kita bisa jadikan sebagai perbandingan. Jadi perbandingannya itu ini A banding A akar 2. Atau jika kita semuanya itu dibagi dengan A, bisa menjadi 1 banding 1 banding akar 2. Ini kan kalau semuanya dibagi A ya, yang ini A banding A akar 2. A dibagi A kan 1, A per A 1. A per A juga 1. Ini juga A akar 2 per A itu hasilnya akar 2. Jadi kita dapat perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Ini bisa dihafalkan ya. Dihafalkan untuk segitiga siku-siku sama kaki. Itu perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Nah, kita masuk ke contoh. Misal, kita punya segitiga yaitu 7, 7, dan X. Kita harus mencari nilai dari X. X itu kan sisi miring, berarti tadi C 7, 7. Kita lihat ini 7, ini 7. Berarti ini sama kan? Berarti ini adalah segitiga sama kaki. Berarti perbandingannya berapa tadi? A akar 2 atau 1 akar 2. Tinggal kita masukkan. Ya, udah. A 7 banding 7 banding X. X-nya karena A akar 2 berarti 7 akar 2. Berarti X sama dengan 7 akar 2. Karena tinggal kita masukkan. Atau bisa jadi A akar 2 per A sama kali 7. Berarti 7 akar 2. Untuk cara biasanya dengan teorema Pitagoras, berarti X-nya sisi miring, berarti X kuadrat sama dengan 7 kuadrat tambah 7 kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 2 kali 7 kuadrat. Berarti X sama dengan 7 akar 2. Ini juga sama seperti tadi sih. Yang seperti ini. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Kita lanjut untuk yang kedua, segitiga siku-siku sudut 30, 60, 90. Nah, kalau ini lumayan menarik. Sebenarnya untuk sudut ini kita dapatkan dari segitiga sama sisi. Tahunya sama sisi dari mana? Kita lihat ini.
semua sudutnya 60, sisinya sama semua, 2A, 2A, 2A. Nah, untuk mendapatkan sudut ini, kita bagi dua, tepat di tengah, kita bagi dua, seperti ini. Nah, untuk alasnya, ini kan alasnya 2A ya, dibagi dua, berarti kan jadi A, A. Karena 2A dibagi 2 berarti A. Ini dapat A, ini dapat A. Dan untuk sudutnya, karena ini dibagi 2 tepat, berarti ini tegak lurus ya, berarti ini 90. Dan untuk yang atas, ini kan 60 nih. Nih 60. Nah, kita bagi 2, berarti yang kiri dapat 30, yang kanan juga dapat 30. Nah, berarti kita udah dapat 2 segitiga dengan sudut 30, 60, dan 90. Nanti yang kita bahas berarti cuma satu ya, separuh aja ini. Misal ADC atau DBC. Kita lanjut. Nah, kita udah dapat segitiga ADC tadi dengan perbandingan sudut ini. Perbandingan sudutnya sudah diketahui. Dua sisi sudah diketahui, A dan 2A. Berarti kita yang belum tahu tinggal apa? Ya tinggal ini, DC. Caranya gimana? Kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau kita belum tahu salah satu, misal belum tahu ini, anggap aja B kuadrat ya. B kuadrat berarti sama dengan C kuadrat kurangi A kuadrat. Yang ini sisi miring dikuadratkan, 2A dikurangi A kuadrat. Nah, seperti ini. CD kuadrat sama dengan AC kuadrat, sisi miring ya, hipotenusa, kurangi AD kuadrat. A. Nah, kita tinggal substitusikan. CD kuadrat sama dengan 2A dikuadratkan kurangi A kuadrat. CD kuadrat berarti sama dengan 2A dikuadratkan itu 4A kuadrat kurangi A kuadrat. CD kuadrat berarti 3A kuadrat. 3A kuadrat diakarkan itu kita bisa menulisnya seperti ini. Ini artinya sama. Karena akar 3 kali akar A kuadrat itu ya 3A kuadrat. Nah, kita ubah jadi akar 3 kali akar A kuadrat. Akar A kuadrat berarti itu bisa kita ubah menjadi A, berarti CD sama dengan akar 3 kali A, sehingga CD kita dapat A akar 3. Nah, kita udah dapat CD-nya A akar 3, berarti yang ini. Nah, berarti kita sudah dapat apa? Sudah dapat perbandingannya, berarti A akar 3 dan 2A. Atau 1 banding akar 3 banding 2. Nah, nih. Kita tadi udah dapat ya, ini A akar 3. Perbandingannya AD ini, DC, ini berarti dua kaki-kakinya ya. Dan AC-nya itu adalah hipotenusa, sisi miring, sisi terpanjang. AD banding DC banding AC sama dengan A banding A akar 3 banding 2A, berarti sama dengan 1 banding akar 3 banding 2. Bisa dihafalkan ya. Berarti untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, 90 perbandingannya itu ini. Kalian hafalkan ini untuk menjawab soal seperti itu. Berarti untuk penerapannya ini contohnya seperti ini. Nih. Ini salah satu sudut yang diketahui adalah 9 dan kita harus mencari sudut X dan Y. Bukan sudut ini, sisi X dan Y, di mana X itu adalah hipotenusa atau sisi miring dan Y itu adalah kaki-kakinya juga. Perbandingannya tadi A banding A akar 3 banding 2A, tinggal kita masukkan. Ini ya. A-nya itu 9. A akar 3-nya, ya kan ini Y-nya, Y kan A akar 3. Kalau A-nya 9 berarti Y-nya ya
9 akar 3. Sedangkan X-nya kan 2A. X ini 2A. Berarti 2 kali 9. 2 kali 9 itu berapa? 18. Jadi kita ketahui X-nya 18, Y-nya 9 akar 3. Oh ya, untuk ini lagi juga tips untuk agar tahu itu nanti misal yang diketahui cuma salah satu dari ini kaki-kaki. Untuk mengetahui itu nanti perbandingannya masuk A atau A akar 3 bisa dilihat dari sudutnya. Untuk yang A itu untuk yang sudut 30, sudut yang kecil. Sedangkan untuk yang A akar 3 perbandingannya itu untuk yang sudut 60, sudut yang lebih besar. Jika sudutnya lebih besar, pasti nanti hasil ininya, sisi yang di depan sudutnya juga lebih panjang, biasanya seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk keseluruhannya, jadi sudah lengkap untuk 3 partnya. Untuk yang belum nonton part 1 dan part 2 bisa ditonton di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.